Hiruk-pikuk kota yang terus bergerak maju. Nah, ini ada satu kawasan yang menyimpan jejak sejarah panjang sekaligus harapan masa depan. Pasar Baru, sebuah ikon legendaris yang sudah berdiri sejak ratusan tahun lalu, menjadi saksi perjalanan perdagangan, budaya, hingga gaya hidup masyarakat dari masa ke masa. Lalu seperti apa transformasi yang direncanakan? Mampukah Pasar Baru beradaptasi dengan zaman dan kembali menjadi magnet anak muda sekaligus mempertahankan pesonanya yang klasik? Kita akan telusuri jejak sejarahnya sekaligus melihat masa depan Pasar Baru. Dan berikut liputannya untuk Anda. Melihat gapura yang ada di belakang saya, mungkin pemirsa sudah tahu saya berada di mana. Betul sekali, saya berada di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Tempat ini bukan tempat berbelanja saja, namun menjadi saksi sejarah denyut perekonomian ibu kota dari puluhan tahun yang lalu. Namun, lorong-lorong yang dulunya ramai pembeli, sekarang sudah jauh sangat sepi, lebih lenggang dan lebih senyap. Kami akan mengajak Anda untuk menelusuri bagaimana kondisi Pasar Baru di masa sekarang. Pasar Baru berdiri sejak tahun 1820 pada masa kolonial Belanda. Kawasan ini berkembang menjadi pusat perdagangan modern pertama di Batavia dengan deretan toko milik pedagang lokal hingga komunitas Tionghoa dan India. Pasar ini bukan sekedar kawasan perdagangan. Tempat ini juga menyimpan jejak panjang sejarah Jakarta yang telah hidup lebih dari 1 abad. Sejak masa kolonial, kawasan ini menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi dan gaya hidup masyarakat ibu kota. Sebelum menghadapi kondisi sepi seperti sekarang, Pasar Baru pernah mengalami masa kejayaan. Kawasan ini dikenal sebagai pusat perbelanjaan bergengsi yang ramai dikunjungi setiap hari. Di balik deretan ruko yang ada di Pasar Baru ini yang dulunya hidup dari pagi hingga sore hari karena banyak sekali pembeli, namun sekarang banyak toko yang memilih tutup lebih awal, bahkan juga sudah banyak yang gulung tikar seperti ini karena memang sudah sangat jarang sekali ada pembeli yang datang di kawasan Pasar Baru. Deretan ruko tua dengan arsitektur klasik masih berdiri memanjang. Disinilah dahulu transaksi perdagangan berputar dari pagi hingga petang. Toko tekstil, sepatu, jam tangan, hingga perlengkapan olahraga menjadi tujuan warga dari berbagai penjuru kota. Namun kini, suasana itu tidak lagi sama. Sejumlah ruko tampak tertutup rapat, sebagian lain bertahan dengan pengunjung yang tidak seramai dulu. Perubahan gaya hidup masyarakat, maraknya pusat perbelanjaan modern, hingga tren belanja online menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan usaha di Pasar Baru. Kondisi ini berdampak langsung pada pendapatan pedagang yang kini harus bertahan di tengah sepinya pembeli. Toko Wijaya ini berasal dari toko yang di ujung itu. Toko yang di pojok itu yang sebelah deretan ini juga pinggir kali ya. Itu dari kakek pertama. Nah, bapak saya pindah ke sini tahun 73. Tahun 70-an, 80-an itu jaya-jaya Pasar Baru, 90-an itu jaya-jayanya. 2010 juga bagus Pasar Baru masih ya. Tapi ya setelah ini memang ya dinamika pasar lain ya. Karena banyak mall ya. Banyak pilihan apa-apa ya, banyak online lagi sekarang setelah COVID itu banyak online sekarang apa-apa ya. Yang sekarang yang kurang itu hanya tempat-tempat kayak tempat kuliner yang kurangnya sekarang ini ya. Jadi harus banyak dibikin 1-2 kuliner nggak akan cukup ya. Untuk mengembalikan kejayaan Pasar Baru, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memetakan revitalisasi kawasan legendaris Pasar Baru sebagai bagian dari penataan terintegrasi koridor kota tua hingga lapangan banteng.
Penataan ini dilakukan secara bertahap berbasis blueprint demi memastikan sinergi dengan pembangunan transportasi massal di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai penataan kawasan Pasar Baru akan seperti kawasan Glodok Pancoran yang terintegrasi dengan MRT Jakarta. Gambaran besarnya, jika kawasan perbelanjaan legendaris di Jakarta semakin apik dan terintegrasi dengan akses angkutan massal yang mudah, maka Jakarta dapat menjadi tujuan wisata belanja. Konsep penataan Pasar Baru dipastikan tetap mempertahankan fasad bangunan bersejarah. Pemprov DKI menggandeng tim sidang pemugaran dan tim ahli cagar budaya untuk memastikan kaidah pelestarian tetap terjaga. Kita senantiasa menyampaikannya begini, yang menjadi heritage tentu menjadi heritage, tapi fasadnya ya gitu kan, yang tahu fasadnya adalah fisiknya, tapi secara fungsi harusnya tetap boleh dilakukan. Namun demikian tentu kami Pemprov DKI Jakarta tidak gegabah melakukan, karena kita melakukan mendapatkan pendampingan dari tim cagar budaya. Revitalisasi Pasar Baru terus menjadi perhatian banyak pihak di tengah berbagai pandangan yang berkembang. Sejumlah warga menyatakan dukungan penuh terhadap rencana revitalisasi yang digagas pemerintah ini. Mereka menilai pembenahan pasar tidak hanya penting untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan, tetapi juga untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi serta daya saing Pasar Baru sebagai pusat perdagangan. Setuju sih kalau misalnya ada revitalisasi di Pasar Baru lagi. Ya kita sih optimis ya, karena sayang juga gitu bisa dilihat banyak gedung-gedung yang tutup gitu. Padahal di sini menurut saya punya potensi, karena di sini kan sejarahnya juga lumayan panjang. Di tengah kondisi yang berubah, sebagian pengunjung masih datang untuk berbelanja sekaligus berburu kuliner. Namun mereka menilai pembenahan fasilitas dan promosi masih perlu ditingkatkan. Ya sangat disayangkan sih ya, karena kan dulu kan rame banget, apalagi momen kayak gini nih, mau Ramadan, mau Lebaran, biasanya kayaknya hal yang wajib kesini, sering kesini. Harus ada yang mempromosikan kembali mungkin dengan hal-hal yang baru ya, kayaknya harus ada hal-hal yang baru di sini. Pasar Baru mungkin tidak lagi seramai dulu, namun denyut hidupnya belum benar-benar padam. Tepatnya di kawasan Gang Kelinci, aroma kuliner dan tawa anak muda kini menghadirkan wajah baru Pasar Baru hari ini. Deretan makanan yang mulai ramai menjelma magnet baru, menghidupkan kembali ruang-ruang yang sempat sunyi. Namun Pasar Baru tidak benar-benar kehilangan nyawanya. Seperti di Gang Kelinci, menjadi daya tarik baru bagi generasi muda karena banyak sekali kuliner-kuliner legendaris yang ada di Gang Kelinci ini. Pemerintahan DKI Jakarta akan merevitalisasi Pasar Baru menjadi pusat kuliner dan tempat nongkrong baru bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai historisnya. Pasar Baru kini berada di persimpangan waktu. Di satu sisi, jejak sejarah masih kuat melekat. Di sisi lain, denyut baru mulai tumbuh, menghadirkan harapan bagi para pedagang dan generasi muda. Revitalisasi diharapkan bukan sekedar membangun ulang ruang, tetapi juga merawat cerita dan kehidupan yang telah lama bertumbuh di Pasar Baru. Ya memang kuliner di Pasar Baru masih tergolong ramai, namun pertokohan di Pasar Baru sangat-sangat sepi. Pasar Baru di tengah persimpangan antara mempertahankan nilai historisnya atau beradaptasi dengan gaya baru. Harapannya cuma satu, Pasar Baru kembali hidup dan tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah di kawasan ini. Zulpakar, Rangga Samudra, Berita 1, Jakarta. Ya, pemirsa, itu dia tadi ya terkait dengan memoria Pasar Baru.